KPU, DPR, dan pemerintah sepakat terpidana percobaan boleh mencalonkan diri dalam Pilkada serentak 2017. Padahal undang-undang jelas mengatur terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap di pengadilan tidak boleh menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pilkada. Pembahasan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 5 tahun 2016 tentang pencalonan kepala daerah antara KPU, DPR, dan pemerintah sempat alot. Salah satunya terkait pencalonan terpidana percobaan dalam pilkada. DPR berpendapat terpidana percobaan boleh mencalonkan dalam pilkada karena hak politiknya tidak dicabut. DPR merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebut hukuman percobaan bukan level hukuman. Sebaliknya, KPU menolak terpidana yang sedang menjalani hukuman percobaan untuk mendaftar pada Pilkada serentak 2017. KPU mengacu pada Undang-Undang Pilkada yang melarang terpidana yang telah memiliki keputusan tetap atau ingkrah maju dalam pilkada. Namun KPU akhirnya mengalah. Rapat menyepakati hanya terpidana dalam kasus ringan dan tidak dipenjara yang boleh maju dalam pilkada. Harus diketahui bahwa pidana macam-macam ya. Umpamanya di lalu lintas itu pidana, buang sampah itu pidana. Bahkan kita sholat ke masjid salah bawa sendal ke rumah itu bentuk pidana. Jadi pidana itu sangat luas. Jadi ada pidana berat dan pidana ringan. Tentu pidana ringan jangan sampai menghalangi orang menjadi calon. Di sisi lain undang-undang memperbolehkan seorang mantan narapidana yang korupsi ratusan miliar dihukum 10 tahun begitu bebas hari ini boleh mendaftar. Tapi terhadap pasal-pasal yang memang secara eksplisit di undang-undang sudah jelas, tafsirnya sudah tidak bisa kemana-mana, ya mestinya kita harus berpatokan pada apa yang tertulis dalam undang-undang. Jadi inilah yang tidak bisa dinegosiasikan. Tetapi kalau misalnya pemerintah dan DPR punya pandangan yang berbeda, maka dikembalikan kepada pasal 9 huruf A Undang-Undang 10 bahwa KPU akan mengikuti keputusan dari DPR dan pemerintah karena sifatnya mengikat. Boleh tidaknya mantan terpidana maju dalam pilkada sebenarnya telah diputuskan Mahkamah Konstitusi pada 2015. MK memutuskan mantan terpidana boleh maju dalam pilkada asalkan mendeklarasikan statusnya sebagai mantan terpidana kepada publik. Namun, Undang-Undang Pilkada yang baru justru kembali mengatur mantan terpidana tidak boleh maju dalam pilkada. Parahnya lagi, undang-undang ini juga mengakomodasi keputusan MK yang mensyaratkan mantan terpidana statusnya sebagai mantan terpidana sebelum mencalonkan diri dalam pilkada. Ternyata diakui Wakil Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Riza Patria bahwa terdapat kesalahan pengetikan dalam frase tidak pernah sebagai terpidana. Seharusnya adalah tidak sedang sebagai terpidana. Lantas, apa dampak kesalahan tersebut terhadap produk peraturan perundang-undang yang menjadi turunannya, termasuk PKPU tentang pencalonan kepala daerah? Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, ketika Mahkamah Konstitusi dengan putusannya tahun lalu yang memperbolehkan mantan narapidana ikut pilkada, ini membuat publik khawatir kualitas demokrasi dan pemimpin kita. Nah, sekarang DPR bersama pemerintah sepakat seorang terpidana dengan hukuman percobaan yang masih menjalani hukuman percobaan itu boleh maju pilkada. Inikah kemunduran demokrasi kita? Kita akan membahasnya dengan 3 orang narasumber. Yang pertama adalah ada Ahmad Riza Patria, Wakil Ketua Komisi 2 DPR dari Gerindra. Bang Riza, selamat malam. Selamat malam. Kita akan bergabung dengan 2 narasumber yang lain. Ada Arief Budiman, Komisioner KPU, dan juga M. Afifuddin, peneliti senior Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat. Namun mereka saat ini sedang menjalankan ibadah sholat maghrib. Kami akan berbincang dengan mereka berdua. Saya akan ke Bang Riza terlebih dahulu. Ini Undang-Undang Pilkada mengatur seorang terpidana yang sedang menjalankan masa hukuman jelas tidak boleh ikut pilkada. Kenapa terpidana yang hukumannya percobaan masih menjalankan hukuman percobaan itu kok diperbolehkan ikut pilkada, Bang? Jadi yang pertama ya, kita tidak menyinggung percobaan atau tidak percobaan. Ya, itu dulu. Jadi ini kan bukan pada... Tapi masalahnya di klausul yang ditulis dalam PKPU yang revisi untuk PKPU nomor 5 tahun 2016 adalah untuk percobaan. Justru itu. Jadi ini kan terkait undang-undang ya. Di undang-undang itu kan yang berstatus yang di undang-undang itu kan bunyinya adalah tidak pernah sebagai terpidana. Jadi satu sisi orang yang tidak pernah sebagai terpidana yang telah berkekuatan hukum tetap, tapi di sisi lain dalam kalimat atau yang telah mantan terpidana, tapi dia dengan jujur telah mendeklarasikan lah begitu bahwa dia mantan dan lain sebagainya. Jadi memang ini ada kerancuan, terus terang kami mohon maaf di undang-undang ini ketika harmonisasi di Kumham dan lainnya ini harusnya sedang terpidana. Yang kedua yang perlu kami luruskan adalah pemahaman terpidana itu sangat luas.
kita mungkin terlanjur beranggapan bahwa orang yang terpidana itu orang melakukan pelanggaran berat seperti membunuh, korupsi dan lain-lain. Padahal terpidana itu orang yang sering saya sebut ditilang saja, kecelakaan lalu lintas, bahkan membuang sampah, atau kalau di masjid tertukar sendal begitu, itu bisa diajukan terpidana. Begitu loh. Jadi memang terpidana ini sangat luas. Tapi kalau kita misalnya melihat konteks, terpidana hukuman percobaan, bukankah itu juga namanya juga terpidana? Tidak menghapuskan status Semua terpidana mereka. Orang buang sampah terpidana denda dia. Orang lalu lintas ditilang terpidana. Berapa banyak orang ratusan ribuan jutaan buang sampah sembarangan, kemudian ditilang. Ada klausul hukuman inkrah yang Betul, berkekuatan hukum tetap. inkrah gitu loh. Ya kan tadi kalau saya buang sampah terpidana kan begitu tidak bisa saya, kecuali sudah selesai menjalani hukuman atau sudah membayar denda umpamanya. Jadi ini memang harus dibedakan pemahaman definisi. Jadi frame masyarakat sekarang ini sudah berpikir terpidana itu dosa berat lah, tidak boleh jadi calon. Padahal ada tingkatannya, makanya ada yang disebut kurva Lewis, yaitu kealpaan ringan gitu loh. Jadi jangan sampai saya atau seseorang naik mobil, itu kan kalau kita naik mobil ada motor menyerempet kita kemudian jatuh katakan kakinya patah, saya itu kena terpidana itu, dapat hukuman saya. Padahal saya tidak bersalah. Tapi kenapa semangatnya kemudian berbeda dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatakan bahwa terpidana yang sudah bebas boleh. Betul, Boleh kan? itu. Tapi terpidana yang saat ini masih menjalankan hukuman. Nah, terpidana hukuman percobaan kan saat ini masih menjalani hukuman percobaan itu, Bang. Kenapa Tapi hukuman percobaan berbeda dengan undang-undangnya? itu masuk dalam kategori percobaan itu kan harus dilihat. Sama juga seperti orang yang sudah bebas, umpamanya hukuman bebas bersyarat, dia tidak boleh. Karena orang yang mendapat hukuman bersyarat itu, secara umum bahkan menurut saya semuanya itu dia pidana berat. Dia Setelah masih menjalani hukuman pidana. menjalani hukuman juga sebetulnya, tapi dia bisa di luar dia asimilasi, tapi dia tidak boleh Karena dia hukumannya berat. Berat itu. Kalau keringan, apa kita harus menyamakan semua yang terpidana? Wah, menurut saya hampir semua calon ini tidak bisa mencalonkan ke depan. Oke. Itu poinnya. Kemudian poin yang kedua yang berbahaya adalah jangan sampai ada kriminalisasi. Saya bersaing dengan Mas Rory mau jadi bupati. Dengan mudah saya bisa mencari kesalahan Mas Rory. Nanti saya bekerja sama dengan aparat dan sebagainya, saya laporkan. Nih Mas Rory pencemaran nama baik pada saya. Mas Rory melakukan tindakan tidak menyenangkan pada saya atau pada orang lain umpamanya. Itu sangat berbahaya. Oke. Jadi jangan sampai ada kriminalisasi. Ada poin yang paling penting dari semua apapun yang dibuat peraturan perundang-undangan, PKPU dan lain sebagainya adalah hak konstitusi warga negara dan keadilan. Nanti saya akan tanyakan apakah alotnya perdebatan ini untuk menyelamatkan satu dari calon peserta pilkada, yakni di Gorontalo incumbent yang statusnya saat ini adalah terpidana hukuman percobaan. Apakah memang untuk skenario itu? Nanti saya akan tanyakan, nanti kita juga akan berbincang dengan dua narasumber yang lain sesaat lagi.